Halo Sobat Otomotif ya. Kali ini kita mau sharing, berbagi sama mereview salah satu piston yang bisa digunakan untuk substitusi ke motor Basic Honda ya, Basic Honda MP Tiger yang telah melakukan perubahan stroke up. Mungkin piston ini punya harga lebih murah dibanding dengan piston-piston casting lainnya, dan cukup cukup layak lah kalau saya bilang sebagai piston aftermarket yang mengutamakan untuk safety engine, keamanan mesin ya. Kita mau sharing berbagi karena kita beberapa kali menemukan trouble, bahkan ini kemarin baru saja ini piston jebol di bagian cowakan. Kelihatan kan, dia jebol di bagian cowakan. Ini kemarin diaplikasikan ke motor CB basic mesin Tiger, sama seperti ini. Dia pakai blok 196, dipasang pada stroke keras 68, stroke keras 68 tapi stroke sendiri ya, stroke sendiri. Dia naik stroke di angka 68,2, setang masih menggunakan piston bawaan. Yang dipakai tetap piston Tiger. Otomatis ketika stroke naik dari 62,2 menjadi 68,2, di situ ada penambahan total sebesar 6 mili ya, teman-teman ya. 6 mili. Naik 3 ke atas TMA, dan ketika TMB dia turun lebih turun sebanyak 3 mili. Jadi untuk total keseluruhan dia 6 mili. Nah, ini kita mau ngasih saran kalau dari teman-teman engineer ataupun dari user pengguna CB yang sudah pro pasti sudah paham mungkin dan dengan piston ini. Soalnya kalau kita melakukan perubahan pada motor Tiger yang menjadi piston favorit kan kebanyakan dia memakai CBR. Motor-motor yang telah di stroke up, piston yang rata-rata dipakai dia CBR, ataupun dia pakai model-model casting racingan seperti ini. Ini salah satu produk racingan. Dia dipilih karena dia punya land untuk ring piston dia lebih rendah daripada bawaan Tiger. Lebih rendah, tapi untuk harga dia agak lumayan. Sedangkan kalau piston ini kalau kita jadikan paket hemat tapi tetap mengutamakan untuk ketahanan motor, saya rasa piston ini cukup dan lumayan untuk menjadi pilihan. Ini piston untuk Mio, bur up Mio, dia punya penseker 15, sama-sama dengan MP Tiger, dia punya pen 15 mili juga. Tapi perbedaan di sini untuk land ring piston yang dimiliki Mio dia lebih rendah dari Tiger. Otomatis ketika kita aplikasikan pada motor CB MP Tiger, lah sekarang kan lagi musim merek, emang lagi marak-maraknya untuk stroke up. Piston ini kalau kita aplikasikan di mesin tersebut cukup aman, karena ketika kita melakukan modifikasi untuk bubut kepala nggak sampai seperti ini. Ini kita dapat pelanggan dia sama-sama pakai 68, terus diminta dibubut diturunkan sebanyak 3 mili, tapi untuk sisa ketebalan kan dia sangat riskan, cuma sekitar 2 mili. Kelihatan cuma sekitar 2 mili sisa ketebalan. Untuk cowakan pun untuk cowakan terluar dia mepet juga dengan lem ring piston ini. Nah, yang dikhawatirkan kan ketika terjadi engine trouble seperti ini tadi, nah, dia jebol, tidak kuat menahan kompresi. Otomatis ketika stroke naik, untuk rasio kompresi pasti berubah. Bisa kita atur dengan penyesuaian untuk bubut kepala, dan nanti diukur ya, pasti ya diukur untuk rasio kompresi. Tapi untuk pressure, untuk tekanan, dia pasti lebih besar antara keras yang stroke up tinggi dengan stroke up rendah. Untuk tekanan pasti beda. Jadi untuk tekanan kompresi sama rasio kompresi kita bedakan ya. Gitu. Kalau piston ini kan dia punya harga sekitar 160 sampai 180.
Ya beda-beda lah, untuk tiap beda toko beda daerah mungkin beda harga, tapi piston ini punya tinggi yang lumayan ya teman-teman. Kalau untuk piston tiger, dia punya tinggi piston sekitar 14, ini sudah bubut, sekitar 14,50-an lah. Kalau piston Mio ini dia punya tinggi sekitar 14,5, sekitar 14,5. Terus untuk panjang piston pun dia lebih rendah daripada piston tiger. Dia lebih rendah. Dia lebih rendah. Otomatis piston ini ketika nanti kita lakukan perubahan, kita papas. Misalkan kalau untuk stroke tiger di 68 setengah pakai standar, rata-rata kan untuk tinggi yang dipakai adalah sekitar 12. Makanya kebanyakan yang dipakai CBR. Kalau piston ini kita bubut tinggi piston kita jadikan 12 mili. Ya, dia masih punya ini sisa ketebalan segini teman-teman. Dia cukup aman ketika kita lakukan cowakan pun. Untuk bagian cowakan terdalam dia nggak sampai mepet dengan landing ring piston. Mungkin kalau kita mau cowak lebih pun di angka 4 mili, 5 mili. Piston ini relatif aman karena dia punya ketebalan yang lumayan tebal. Ketebalannya sama dengan piston-piston yang aftermarket yang racingan yang harga 350-an, 380 sama. Dari ring piston ke bidang dasar piston, dari pen ke bidang dasar dia punya kedalaman 7,3. Untuk piston tiger sendiri 8,6 sekitar. Mungkin beda merek, beda juga kedalaman kalau diukur. Jadi otomatis ketika kita melakukan modifikasi pada bagian kepala, kita bubut dan kita cowak sesuai kebutuhan. Misalkan di angka 4 mili lah. Piston ini sangat-sangat aman, cukup aman. Soalnya kalau untuk motor-motor harian kan jarang-jarang juga yang memakai overlap di angka 3,2 untuk tinggi overlap knock in sama out. Kalau kebanyakan di harian kan untuk overlap di in out paling berkisar di angka maksimal 3 mili lah biasanya untuk harian. Jadi kalau kita ingin kompresi tinggi, kadang CBR yang dikeluhkan adalah permasalahan di ring piston, entah itu dari permasalahan ketika melakukan proses honing, dari clearance piston yang gak sesuai, atau dari material shock yang kurang bagus, mungkin yang kurang padu dengan piston. Mungkin piston ini bisa kita jadikan salah satu pilihan aftermarket daripada kita menggunakan piston-piston yang casting yang racingan. Kalau saya bukan kok mengatakan ini jelek ini bagus, enggak. Kalau piston untuk casting yang racing itu kan harganya kisaran 350 sampai 400-an lah. Tapi kalau piston ini cukup murah. Jadi mungkin piston ini bisa dijadikan untuk pilihan itu tadi, paket-paket hemat tapi tetap mengutamakan untuk engine safety, ketahanan mesin jangka panjang. Untuk tinggi piston dia juga lebih rendah kok. Lebih rendah dari Tiger. Untuk total keseluruhan sebelum proses bubut dia punya tinggi 40. Kalau piston Tiger sendiri ini sudah bubut 3. Ini sudah bubut aja 40. Dia lebih rendah. Jadi ketika kita aplikasikan pada CB yang telah melakukan stroke up di angka 68 misal, ketika di titik TMP pun untuk ekor piston dia nggak terlalu out, nggak jauh-jauh out dari liter bagian bawah. Kalau ekor ini terlalu keluar dari ujung shock paling bawah, itu juga kurang bagus. Soalnya ketika TMP pun kan yang bagus ya menurut saya, kalau keliru ya bisa diluruskan. Untuk ekor piston ini jangan sampai keluar dari dinding liner bagian bawah. Soalnya kalau dia dinding liner, ketika piston mau kembali ke atas terdorong oleh gerak keras,
gerak keras ketika mendorong piston ke atas kan dia bukan dari bawah tapi dari samping, pergerakan keras muter. Otomatis yang dikhawatirkan seperti ini, dia baret-baret. Jadi mungkin ini ya, ini punya Mio yang di pasaran dia keluar sampai oversize 250, oversize 250 di dimensi tiger, berarti di diameter 66. Kalau tiger standar kan 63,5. Jadi cukup lumayan mungkin piston ini dijadikan untuk bahan aftermarket yang murah, tapi nggak murah, tapi tetap mengutamakan untuk ketahanan mesin. Jadi itu dulu ya teman-teman. Kalau mau ada yang ditanyakan ataupun kita di sini sharing lah, saling berbagi, mungkin bisa ditulis di kolom komentar nanti. Sama, ini bukan kok saya gimana enggak, tapi kita sharing seputar otomotif untuk kemajuan otomotif saja itu. Nah, nanti kalaupun saya ada yang tidak tahu atau ketidakpahaman, tetap nanti saya juga tanya ke teman-teman. Nah, teman-teman kalau mau ada yang disaringkan silakan nanti ya di bawah nanti di kolom komentar, bisa kita sharing sama-sama untuk berbagi ya. Ya, makasih dari teman-teman semua ya. Untuk konten-konten lain seputar permesinan mungkin next kita coba lagi.